Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kerja saya sendiri dengan judul Lembaga Keuangan Syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat manusia serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Prinsip operasi lembaga keuangan syariah. 1. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor, penyimpanan dana, dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transparansi. Dalam hal ini, sebuah lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor, atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Yang keempat, universal, yaitu prinsip di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Produk keuangan syariah. 1. Asuransi syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pengertian asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, surat berbasis syariah. Produk surat berharga syariah negara atau SBSN atau lebih dikenal sebagai sukuk. Sukuk adalah surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset berupa penerbitan surat utang dengan berbasiskan prinsip syariah. Pada produk sukuk, imbal hasil yang diberikan adalah berupa uang sewa atau ujrah atau bagi hasil dengan persentase tertentu tanpa riba atau bunga. Yang ketiga, saham syariah. Indeks saham syariah dikeluarkan pasar modal syariah. Dengan demikian, mekanisme transaksinya, baik penjualan maupun pembelian, tidak boleh dilakukan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga. Yang keempat, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola menggunakan syariah Islam. Kamu dapat memperoleh margin dari bagi hasil nisbah sesuai akad murabaha. Yang kelima, pembiayaan syariah. Pembiayaan atau leasing syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan pembiayaan konvensional. Dalam pembiayaan ini, transaksi dilakukan pemberian pinjaman selaku penjual, sementara dalam pembiayaan konvensional, posisinya adalah kreditur. Mekanisme lembaga keuangan syariah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa saja menimbulkan ketidakrataan kekayaan kepada para penabung. Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan inflasioner. Prinsip pengelolaan keuangan syariah. Pengelolaan keuangan berbasis syariah harus berpegang tangguh pada prinsip, yaitu 1. Mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai haruslah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terbebas dari bunga atau riba. Yang keempat, menerapkan prinsip bagi hasil atau sharing antara bank dengan nasabah. Yang kelima, sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariat Islam. Yang keenam, investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya. Larangan dalam pengelolaan keuangan syariah.
Lalu, apa saja yang dilarang dalam pengelolaannya? 1. Riba. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275-278 yang menyebutkan meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah. Yang kedua, maisyir adalah memperoleh sesuatu yang mudah tanpa bekerja keras atau judi. Hal ini diatur dalam surat Al-Maidah ayat 90 tentang meninggalkan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian. Yang ketiga, gharar adalah segala sesuatu yang bersifat tidak jelas atau tidak pasti. Gharar juga dimaknai sebagai pertaruhan. Hal ini mencakup seluruh transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam jangkauan. Misalnya, jual beli ikan yang masih diternakan dalam air dan belum terlihat hasilnya. Yang keempat, boros yang diatur dalam surat Al-Isra ayat 26-27 tentang meninggalkan segala bentuk pemborosan hak harta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.